Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau ngebahas gimana caranya mengajukan pengembalian dana ke penjual di aplikasi Shopee ya. Jadi kita udah pesan barang, tapi barangnya misalkan ada yang kurang atau ada yang tidak sesuai pesanan gitu ya. Jadi kita sebagai pembeli ingin mengajukan pengembalian dana agar dana kita dikembalikan oleh penjual tersebut gitu ya. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana caranya, tonton terus videonya sampai akhir ya. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian nanti suka sama videonya, klik like dan subscribe. Oke, jadi di sini aku contohin, aku ada kemarin pesan barang gitu di seller di marketplace Shopee, dan aku pesan barangnya itu 3 item, ternyata barang datangnya itu hanya 2, jadi yang satu nggak datang gitu ya. Aku nggak tahu kenapa alasannya, karena sellernya juga nggak konfirmasi terlebih dahulu apakah stok mereka kosong atau gimana gitu ya. Tapi intinya pas aku pesen 3 item barang yang datang cuma 2. Nah, di sini aku mau kayak komplain, mengajukan pengembalian dana untuk barang yang nggak datang itu, biar dana aku tuh bisa balik lagi gitu ya. Oke, jadi di sini aku mau langsung aja buka aplikasi Shopee-nya. Nah, di menu pesanan saya ini, jadi aku tuh kayak pesen 3 item barang. Satu penjepit foto, satu lagi brush, satunya lagi itu adalah lampu tumbler gitu ya. Nah, karena di sini aku itu pesennya 3 item ini dan ternyata ada satu barang yang nggak datang, otomatis di sini aku kayak kecewa gitu kan teman-teman. Nah, di sini aku mau coba untuk mengajukan pengembalian dananya biar dananya itu bisa balik lagi sama aku gitu ya. Caranya gimana? Mudah aja. Kalian tinggal klik pesanan yang kalian pesan gitu ya. Pastikan sebelum kalian mengajukan pengembalian dana tuh kalian belum konfirmasi terima barang ya. Jadi kalian belum klik pesanan diterima ini, karena kalau misalkan kalian udah klik pesanan diterima, pengajuan dana kalian tuh nggak bakal disetujui oleh seller maupun Shopee gitu ya, karena terhitung kalau kalian sudah menerima barangnya dan tidak ada masalah begitu. Oke, langsung aja aku mau mengajukan pengembaliannya. Di sini ada 2 tombol menu ya. Yang satu tulisannya ajukan pengembalian dan yang kedua adalah pesanan diterima. Pastikan kalian belum pencet pesanan diterima. Nah, kalian langsung klik yang ajukan pengembalian. Nah, di sini muncul 3 item barang yang kalian pesan ya, yang aku pesan maksudnya. Nah, di sini aku mau mengajukan pengembalian dana barang yang mana yang nggak datang gitu. Di sini kemarin yang nggak datang itu adalah penjepit fotonya. Di sini yang ini kita checklist seperti ini. Nah, lalu kita scroll ke bawah, ini ada tulisan alasan, kita pilih alasannya. Di sini ada 5 alasan ya yang berkaitan dengan pengajuan pengembalian dana kalian. Yang pertama, saya tidak menerima pesanan. Yang kedua, produk yang diterima tidak lengkap. Yang ketiga, saya menerima produk yang salah atau salah ukuran, salah warna, atau beda produk gitu. Artinya nggak sesuai pesanan. Yang keempat, produk yang diterima cacat. Dan yang terakhir, produk yang diterima tidak berfungsi dengan baik. Nah, di sini karena barangnya kurang gitu ya, nggak datang satu. Di sini aku mau pilih alasannya adalah produk yang diterima tidak lengkap. Yang kedua ini kita klik. Nah, setelah kita pilih alasannya, kita bisa menambahkan foto dari barang yang kemarin datang. Nah, di sini aku belum ada fotonya atau filenya di galeri. Aku mau langsung tambahkan foto aja. Kita pilih yang kamera. Nah, ini dia barangnya teman-teman. Sama jangan lupa kertas fakturnya ini yang ditempel di plastiknya ini kalian jangan dibuang dulu ya. Ini buat bukti kalau misalkan produk kalian itu ada yang nggak datang gitu loh.
Jadi kemarin tuh aku pesannya 3 item tapi yang datang cuma 2. Ini kita foto aja dulu sebagai bukti gitu ya ke Shopee kalau misalkan ada barang yang kurang. Untuk keterangan, kalian bisa tulis alasan kalian mengajukan pengembalian itu apa gitu kan. Misalkan di sini aku mau ambil contoh, saya memesan 3 item barang, yaitu klip penjepit foto kayu atau Doraemon, yang kedua Hello Kitty brush, dan yang ketiga adalah lampu tumbler ya. Nah, di sini karena aku udah jelasin alasannya aku pengen mengajukan pengembalian dananya tuh kenapa. Habis itu kita bisa klik menu solusi ini. Nah, di sini ada tulisan solusi pengembalian dana atau sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang. Dana pengembaliannya 15.900. Jadi 15.998 ini adalah harga barang yang nggak datang gitu ya. Nanti kita di sini udah ada email kita yang aktif yang udah kita connect ke akun Shopee kita. Kalau misalkan kalian udah yakin bahwa produknya itu benar-benar nggak datang dan kalian ingin mengajukan pengembalian dananya, udah kalian checklist gitu ya, terus kalian udah foto, terus kasih keterangan, kalian bisa langsung klik kirimkan ini yang paling bawah. Nah, di sini kita dimunculkan kayak tulisan, apakah Anda yakin untuk mengajukan pengembalian? Bila ada penolakan dari penjual, Shopee berhak mengambil keputusan terakhir gitu. Jadi ini tergantung dari sellernya ya. Kalau misalkan sellernya bersedia untuk mengembalikan dana kita, artinya dana kita bisa balik ke saldo ShopeePay kita. Tapi kalau misalkan si penjual yang menolak, waduh itu berarti auto bintang 1, 2, 3 gitu ya. Kita udah pesen barang, kita udah bayar, ternyata yang datang nggak sesuai pesanan, apalagi kurang gitu, sampai kurang gitu kan, kita udah rugi banget. Nah, semoga aja kita mengajukan pengembalian dananya ini bisa di approve sama sellernya dan saldo kita bisa balik ke saldo ShopeePay kita gitu. Oke, langsung kita klik kirimkan yang ini. Nah, Anda telah berhasil mengajukan pengembalian dana. Di sini kalian dilihatkan kayak rincian pengembaliannya. Aku bacain ya teman-teman. Kamu menawarkan pengembalian dana sebesar Rp15.998.000. Ini total harga dari klip foto yang tadi aku pesen ya. Jadi aku belinya tuh 2 piece, harganya 15.998. Di sini penjual harus menanggapi dalam 3 hari. Jika tidak, pengajuanmu akan disetujui secara otomatis. Kamu dapat berdiskusi dengan penjual untuk kemungkinan solusi lainnya. Jadi dalam waktu 3 hari ini penjual akan
kayak menerima pengajuan dana kita, kalau misalkan di approve langsung dananya bisa balik ke saldo ShopeePay. Tapi kalau misalkan dalam 3 hari ini penjualnya tuh nggak ada respon, nanti pihak Shopee akan memutuskannya sendiri gitu ya, apakah saldonya akan balik ke kita atau dibiarkan saja gitu. Tergantung dari alasan kita tadi mengajukan pengembalian dananya sama bukti fotonya gitu, apakah disetujui atau enggak gitu ya. Nah, di sini ada tadi rincian alasannya pengembalian dananya berapa gitu. Sudah deh, jadi dana kalian lagi diajukan buat balikin ke kalian gitu ya. Ini biasanya sih nggak nyampe 3 hari kalau penjualnya itu responsif sama customernya, pasti langsung ditanggepin gitu ya. Apalagi kalian sebelumnya udah chat ke penjualnya kalau misalkan barang yang kalian pesen itu nggak sesuai pesanan atau kurang gitu. Pasti kalau mereka sendiri yang menawarkan, ya udah ajukan pengembalian dana aja kak, ya udah kalian ajukan pengembalian dana aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan penjual atau sellernya itu responnya kurang, kalian bisa langsung mengajukannya aja gitu ya. Nanti ada pihak Shopee yang akan membantu kalian sebagai pihak ketiga untuk menengahi masalah kalian gitu ya. Kalian juga bisa berdiskusi di kolom diskusi ini. Kita bisa berdiskusi di sini untuk membicarakan masalah pengembalian dana ini agar segera terselesaikan gitu ya. Di sini kalau misalkan kita berdiskusi di sini ada pihak Shopee yang akan menengahi masalah kalian, masalah kita gitu ya, agar segera ditemukan titik tengahnya gitu ya. Biasanya kalau misalkan pengajuan pengembalian dana kalian nggak ditolak sama penjual, tapi kalian udah tulis deskripsi alasan kalian mengajukan pengembalian dananya itu sesuai sama bukti dan juga alasannya, pasti walaupun sellernya atau penjualnya itu nggak merespon atau menolak pengajuannya, secara otomatis pengajuan dana kalian akan diterima atau dikembalikan walaupun si penjualnya itu menolak gitu, karena dana itu nggak langsung dilepaskan ke penjual kalau pihak Shopee-nya itu belum melanjutkannya gitu. Jadi kalau kita belum konfirmasi pesanan, pasti akan lewat perantara dulu yaitu Shopee gitu, nanti baru dilepaskan ke penjual gitu ya. Misalkan kalian di sini berdiskusi, halo saya udah mengajukan pengembalian dananya, untuk barang yang gak datang, tolong segera di-approve ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau belanja online, kita pastikan dulu barangnya itu ada apa enggak, stoknya ready apa enggak, jadi nggak terjadi masalah seperti ini gitu ya. Biasanya gitu suka di variasinya ready gitu ya, kita klik variasinya ready di salah satu toko. Pada saat kita udah melakukan pembayaran atau transfer, tiba-tiba sellernya chat, maaf kak yang ini kosong, ada warna lain gitu kan. Nah itu bisa jadiin kita pelajaran kalau kita harus bertanya dulu produknya, stoknya masih ada apa enggak. Jadi kita tidak terjadi hal-hal yang semacam ini gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dia dari aku, cara mengajukan pengembalian barang yang kurang atau nggak sesuai pesanan ya di Shopee. Jadi pastikan dulu kalian nggak langsung pada saat kurir nganter barang gitu ya, kalian langsung klik pesanan diterima tuh menurut aku jangan dulu. Kalian mesti cek dulu barang yang datangnya itu sesuai pesanan apa enggak. Kalau misalkan, kalau perlu kalian videoin foto pas kalian ngebuka paketnya biar
nanti kalau misalkan sewaktu-waktu ada masalah gitu kan, ada yang kurang, ada yang nggak sesuai pesanan, kalian bisa mengajukan komplain seperti ini gitu ya. Jadi uang kalian nggak musnah gitu aja, tapi akan kembalikan ke saldo ShopeePay kalian dan bisa dipergunakan lagi untuk belanja yang lain begitu ya. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ditunggu. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.